Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaman. Saya selaku moderator kelompok 8 di mata studi Hukum Perdata. Saya akan membacakan anggota saya di kelompok 8. Yang pertama ada Ramdhani Rifki Wibisana. Yang kedua ada Muhammad Syaman, saya sendiri. Yang ketiga ada Naila Arika. Yang terakhir ada Salafi Muhammad Jaki. Kita akan membahas tentang hukum perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salafi Muhammad Zaki. Baik, saya akan mengawali dengan pengertian hukum perjanjian. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah kontrak atau agreement. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Selanjutnya adalah syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam hukum Eropa kontinental yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertama, syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kecakapan yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Suroso, yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindak hukum pada umumnya, dan menurut hukum, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dan di antara orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan yang terakhir orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu atau NB-PALP on the world dalam pasal 1320B syarat 3 adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Yang keempat atau yang terakhir ada yang kausa yang halal. Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal atau orzak. Dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebut kausa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti menyatakan
merupakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, kausa merupakan prestasi dan kontrak prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Baik, asas-asas hukum dalam perjanjian. Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari freedom of contract, sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil 4 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikat baik. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat KUH Perdata yang berbunyi, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mulanya penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata konsensus yang berarti persetujuan umum. Asas konsensualisme diatur pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau penyesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban berkontrak pada bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Black's Law Dictionary mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: agreements must be kept. The rule, the agreements and stipulations as thus contained in treaties must be observed. Menurut asas ini, kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi. Maka ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata sepakat dengan adanya konsensus dari para pihak itu. Maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian. Sebagaimana layaknya undang-undang pacta sunt servanda, apa yang dinyatakan seorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Yang keempat, asas itikat baik. Asas itikat baik dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik atau good faith merupakan menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya, Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikat baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini harus dianggap ada pada waktu negosiasi, pelaksanaan perjanjian hingga penyelesaian sengketa. Baik, cukup dari saya kembalikan
Terima kasih saudara Salafi. Selanjutnya prestasi akan dijelaskan oleh Nailah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prestasi. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi atau konsideran menurut hukum Anglo-Saxon. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya, pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Prestasi dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, yaitu ada dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Di dalam hukum perjanjian, itikat baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama itu ada itikat baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikat baik dalam arti subjektif ini diatur dalam pasal 531 buku 2 KUH Perdata. Yang kedua ada itikat baik dalam arti objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, di mana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Prestasi juga dapat berwujud sebagai yang pertama itu benda prestasi berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya. Sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual tenaga atau keahliannya. Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering diistilahkan dengan sebagai bapak rumah yang baik. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi apalagi kalau ia lalai menyerahkannya. Yang kedua itu ada tenaga atau keahlian. Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian dapat perbedaan, karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama. Sedangkan prestasi yang berupa keahlian pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain hasilnya mungkin akan berbeda. Adapun macam-macam prestasi yaitu yang pertama untuk memberi atau menyerahkan sesuatu, contoh perjanjian jual beli atau tukar menukar. Yang kedua ada berbuat sesuatu, contohnya membuat lukisan atau perjanjian perburuhan. Yang ketiga itu tidak berbuat sesuatu, contoh tidak mendirikan perusahaan sejenis. Sekian pemamatan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari Naila sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita ada overmatch atau force majeure. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang overmatch, keadaan memaksa atau overmatch force majeure. Dibedakan atas dua. Yang pertama overmatch absolute atau objektif, yaitu dimana dengan adanya keadaan memaksa itu debitur sama sekali tidak memungkinkan untuk melaksanakan prestasinya, janjinya karena objek perikatan musnah atau lenyap. Yang kedua ada overmatch relatif atau subjektif, yaitu dimana dengan adanya keadaan memaksa itu debitur terhalang atau tertunda, mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya untuk memenuhi prestasinya atau janjinya. Misalnya adalah objek
Perjanjian tidak dapat dipenuhi karena objek itu harus dibawa melalui sungai, padahal sungai itu tidak dapat memungkinkan dilayari karena surut atau kering. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai ke slide terakhir materi, yaitu macam-macam perjanjian yang akan dijelaskan oleh Ramdhani Rifki Wibisana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan macam-macam perjanjian. Perjanjian dapat dibedakan pada kedua kelompok, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non-obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam perjanjian obligator. Yang pertama, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan presentasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan presentasi antara dua belah pihak. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa memberikan suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan presentasi. Yang ketiga, perjanjian konsensual, perjanjian real, dan perjanjian formil. Yang ketiga, perjanjian konsensual, perjanjian real, dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kesepakatan dari dua belah pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya menyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Baik, sampai di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ramdhani Rifki Wibisana sudah mempresentasikan. Oke, itu saja materi yang kita sampaikan tentang hukum perjanjian. Kami dari kelompok 8 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.